teriming-iming oleh ini menjanjikan bisa membantu. Stylenya Indonesia, masyarakat Indonesia memang mungkin lebih suka produk yang ada embel-embelnya, oh buatan luar. Akan lebih cepat membantu proses penyembuhan. Halo, Dr. Surya. Halo, Pak Kris. Ya, kita jumpa lagi membahas opini masyarakat yang cuma kali ini kita bahas masalah suatu daerah, yaitu di Sumatera Barat ya, ataupun di kota Minang kita bilang ya. Nah, jadi kita sudah kedatangan nih, jauh-jauh kita undang dari Tanah Minang nih ya, yaitu Bapak William. Ya, gimana kabarnya Pak? Halo Pak, halo Pak. Halo Pak. Baik. Baik ya. Ya, selalu baik. Nah, jadi di Tanah Minang ini juga herbal ini kan sangat populer kita bilang ya, peminatnya juga sangat luar biasa. Sebenarnya herbal yang ada di Sumatera Barat ini seperti apa sih Pak? Karena Bapak juga salah satu pelaku bisnis herbal ya di Sumatera Barat. Jadi kalau dari Sumatera Barat sendiri terdapat banyak jenis herbal, Pak. Ya. Herbal yang diolah secara modern, Ya. dan herbal yang tumbuh secara alami, Pak. Ya. Nah, contoh kecilnya itu daun yang populer itu daun cikadudua, Pak. Cikadudua. Iya. Jadi dia itu tumbuh di parit-parit. Cara konsumsinya bisa kita konsumsi, kita masak dan kita minum sebagai teh. Oke. Dan kalau herbal modern Ya. bisa kita dapatkan di toko atau gerai-gerai terdekat, Pak. Oke. Berarti yang sudah dalam bentuk kemasan ya. Iya. Jadi kalau kita bahas sedikit tentang bisnis herbal yang ada di Sumatera Barat, sebenarnya masyarakat sana sudah memang mengenal herbal sudah sejak lama atau bagaimana, Pak? Kalau untuk masyarakat sendiri mengenal herbal sudah dari lama ya Pak ya? Iya. Tidak termasuk di Sumatera Barat saya, tapi di semuanya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau herbal modern, baru-baru dalam 10-15 tahun terakhir ini mulai dipopulerkan Pak. Ya. Maksudnya dipopulerkan dalam bentuk yang lebih higienis ya? Iya, jadi kita proses menggunakan alat-alat canggih Pak. Iya. Jadi kita minum dalam jangka waktu panjang dan dosis besar tidak menjadi masalah. Malah semakin baik untuk tubuh. Berarti cara pengolahannya bukan hanya pakai dandang gitu ya? Oh tidak Pak. Pakai tenaga manusia, packing. Jadi ini sudah modern ya? Sudah mesin modern, ya? Sudah mesin Pak. Oke, berarti kalau kita bahas masalah dari kesehatan nih dok, Iya. sebenarnya yang tadi yang disampaikan oleh Pak William ya, ada tadi masalah cikadudua katanya ya. Ini saya pikir tadi cikaduduk gitu kan, rupanya bukan. Cicak duduk. Rupanya bukan ya, rupanya sejenis tanaman yang dipercaya memiliki khasiat ya. Iya. Nah, sebenarnya dari tanaman ini yang lebih baik yang sudah diolah menggunakan mungkin bioteknologi modern ataupun secara tradisional tadi hanya direbus, mana sebenarnya lebih baik sih dari dunia kesehatan? Jadi gini, sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Kris, mungkin saya menanggapi tentang pemakaian herbalnya. Ya. Nah, tadi Pak William ada mengatakan nih, dalam Ya. jangka waktu yang lama Ya. dan dosis yang besar. Ya. Nah, berarti kan dari cara pemakaiannya sama nih, seperti obat-obatan medis, Pak. Ya. Nah, tapi yang membedakan nanti mungkin bahannya. Hmm. Dari bahan, kalau saya atau semua praktisi kesehatan meresepkan obat, Ya. pasti obat yang mengandung bahan kimia obat. Nah, kalau dari herbal kan bahannya Alami, asal memang sudah tersertifikasi, Ya. gitu kan? Karena ya mohon maaf nih, Ya. bagi praktisi-praktisi kesehatan itu banyak yang trauma juga nih Pak. Banyak orang yang konsumen yang datang gitu ya, konsumen dari herbal sakitnya gagal ginjal, atau misalnya sakitnya kanker. Kandang kering? Salah satunya. Bukan ya? Gitu ya. Nah, kanker atau misalnya asam lambung. Oke. Minum herbal ini udah capek dia berobat, terakhirnya berobatnya ke dokter. Iya. Nah, mungkin ini satu parameter para praktisi kesehatan ini menjadi pro kontra terhadap sebuah produk herbal, Pak. Karena teriming-iming oleh ini menjanjikan bisa membantu keluhan Sembuh, ini gitu ya. sembuh 100%. Nah, ini yang mungkin membuat pro kontra itu muncul di para praktisi kesehatan. Nah, makanya untuk para pelaku bisnis ini diharapkan memang jangan hanya membohongi. Nah, saya bisa mengatakan membohongi karena mungkin terlalu manis menjanjikan tanpa melakukan edukasi kesehatan. Misalnya
kanker, oh yaudah minum ini aja pasti sembuh. Tapi si pasiennya nggak diajarin edukasi kesehatan tentang kanker. Kanker itu apa, bagaimana perjalanan penyakitnya, gimana sih cara supaya bisa sembuh, tidak dikasih tahu. Oke, berarti banyak juga keluhan dari masyarakat yang sudah mengkonsumsi herbal. Banyak. Yang ke rumah sakit terakhir terlambat ya. Terlambat. Oke, nah dari sisi Pak William nih selaku pelaku bisnis herbal, ada nggak sih sebenarnya konsumen yang seperti itu atau memang konsumennya yang salah dikasih penjelasan? Jadi kalau dari konsumen tuh mungkin tetap ada ya Pak. Kalau kita bilang nggak ada kan dalam bisnis kan terlalu membohongi. Cuman dari penjualan kita sendiri dan sudah terbukti Pak, kalau mengikuti dosis dan aturan anjuran kita minum, ya mudah-mudahan penyakit akan berlangsung sembuh. Cuman tidak ada namanya langsung sembuh Pak, ya kan? Kita ambil contoh ini Pak, patah tulang, minum obat langsung sembuh kan nggak mungkin dong Pak, kan gitu kan Pak kan. Cuman kalau kita ikutin anjuran dari kita dan kita jauhi pantangan atau larangannya, mudah-mudahan akan lebih cepat membantu proses penyembuhan. Bukan langsung membantu proses sembuh, Pak. Bedanya. Berarti mungkin yang disampaikan dokter adalah pemain herbal yang kurang bertanggung jawab lah ya, kita bilang. Karena di luar sana beredar herbal-herbal yang tanda kutip ya Pak ya, izin BPOM-nya belum ada, melakukan penelitiannya seperti apa, kemudian juga masalah halalnya bagaimana. Nah, ini menyambung dengan yang Bapak statement Bapak tadi sebelum ini. Yang mana yang lebih baik antara yang diolah menggunakan modern atau yang hanya direbus? Nah, kalau saya pernah baca ada beberapa herbal itu yang menyatukan dari beberapa jenis buah, sayur gitu ya. Itu memang kalau saya pernah baca brosurnya itu memang sudah jelas melalui berbagai macam penelitian. Gitu ya. Tetapi kalau yang kita kembali ke zaman dulu, orang sakit kolesterol, ya udah ambil aja sirsak, makan aja sirsak. Itu kan hanya direbus ya, rebus aja sirsak, ambil airnya sembuh. Misalnya, mohon maaf, wanita misalnya keputihan, ya udah rebus aja daun sirih, terus air daun sirihnya itu dipakai untuk membersihkan area kewanitaan. Nah gitu. Nah kalau dilihat mana yang lebih bagus, dua-duanya baik. Dua-duanya baik, tapi kita melihat dari fungsinya. Kalau satu jenis kita untuk satu keluhan kan ya sudah cuma di situ. Tetapi kalau ada herbal yang menyatukan berapa puluh jenis jadi satu, tentunya kan mungkin itu lebih multifungsi Pak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Pak William menyampaikan ada tanaman apa tadi? Cika dudua. Cika dudua ya. Nah, selain dari tanaman ini, ada nggak sih tanaman yang maksudnya lebih populer dari ini atau misalnya lebih masyarakat? Oh, ini tanaman nih khasiatnya seperti ini. Kalau dari tanaman banyak ya Pak ya. Jadi kalau kita ambil contoh lain, teh bunga Pak. Teh bunga katanya. Jadi kalau kita panas dalam minum teh bunga Pak. Tapi memang kalau kita telusuri lebih lanjut, kan memang kita dehidrasi itu Pak kalau panas dalam. Kekurangan air putih Pak. Tapi kalau sudah berlebihan, tentu kan kita bantu menggunakan herbal ataupun minuman sejenisnya isotoni. Tapi cuman itu kan sudah tidak termasuk herbal Pak. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bagaimana kita mengatur pola hidup dan pola makan kita juga. Jadi masuknya si herbal ini akan lebih membantu penyembuhan penyakit. Seperti yang tadi kita bilang, ikutin anjurannya dan saran-saran dari kita Pak. Oke, berarti tadi maksudnya Pak William ini teh bunga ini adalah bunga yang kita keringkan sendiri atau direbus atau bagaimana Pak? Bisa kita keringkan lalu kita rebus Pak. Nah, di Sumbar, di Tanah Minang, biasanya bunga apa sih yang populer dikeringkan, direbus, dijadikan sebagai sajian minuman herbal kita bilang? Yang pertama tadi kalau kita bilang populer banyak ya Pak ya. Cuman kita ambil contoh aja Pak. Satu aja. Sedang yang lagi populer sekarang obat diet katanya, teh diet, teh daun jati. Jadi kita susah nih buang BAB. Kita jangan cerita yang mau diet dulu ini kan gitu kan Pak kan. Susah BAB ini Pak, susah BAB. Tentu kan kita kekurangan serat dalam tubuh. Jadi
dibantulah dengan teh daun jati. Tapi kalau kita ambil opsi lain kan bisa seperti makan buah pepaya ya Pak Dokter ya. Kalau dari medisnya. Nah, tapi di sini memang tubuh kita yang kekurangan serat. Makanya dapatlah herbal. Oh, dapat ini herbal. Kita minumlah itu. Wah, langsung lah itu bocor kalau kita bilang. Nah, seperti itu, Pak. Itu bocornya sebenarnya reaksi dari detox atau bagaimana, Pak? Atau memang karena kita salah mengkonsumsi produk herbalnya? Kalau kita bilang, tapi ini bukan mengarah ke medis ya Pak Dokter, ini mohon maaf dulu ya. Jadi kalau kita bilang proses detox ini bukan. Jadi karena tubuh kita tidak biasa menerima benda lain yang masuk ini, kalau kita bilang sebagai penjual herbal. Contohnya biasa kita makan nasi, ya kan? Seratnya kan kurang. Kita bantu buah pepaya, mungkin lancar lah kita bilang bagi yang sudah biasa. Tapi kalau yang tidak biasa ini susah nih BAB, tidak lancar ini. Minumlah contohnya tadi teh detox kita bilang, teh daun jati. Nah, langsunglah tubuh itu bereaksi. Oh, ada benda asing masuk ini, apa ini? Pertahanan tidak bisa ditahan, maka terjadilah kebocoran. Jadi dari sisi herbal, tantangan terbesar yang Bapak hadapin bagaimana, Pak? Maksudnya dalam pemasaran herbal. Oh, banyak masyarakat, contohnya misalnya banyak masyarakat yang sudah kurang percaya nih. Ah, ini herbal nanti bahannya kimia juga atau bagaimana, Pak? Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Dokter juga tentang masalah proses pembuatan hingga izin-izin. Jadi kalau untuk masalah yang paling sering kita hadapin tuh dari izin, Pak. Nah, jadi contohnya punya kita izin lengkap nih, Pak. Dengan harga yang tentu lumayan kalau kita bilang terjangkau ya, Pak ya. Cuman ada produk di luar sana, kita bilang contoh dari, ini tidak menyinggung siapa-siapa ini duluan ya Pak ya, dari negara tetangga Pak. Tentu kan logo halal dan izin-izinnya berbeda di negara kita. Nah, jadi itu merupakan sebuah tantangan. Dengan cara promosi yang besar-besaran tadi, menjanjikan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal, Pak. Nah, jadi dari sini kita bilang, kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat yang mau menggunakan herbal atau mau mencoba ini Pak. Belilah izin-izin yang sudah lengkap. Contohnya ada MUI Pak, ada BPOM, ada logo halalnya, seperti itu Pak. Kesimpulannya adalah tantangan perdagangan herbal di Sumatera Barat cukup sengit ya. Cukup sengit. Dan tadi Bapak sampaikan sampai ada produk dari luar yang masuk ya. Dan memang sebenarnya kalau kita bilang gaya stylenya Indonesia, masyarakat Indonesia memang mungkin lebih suka produk yang ada embel-embelnya, oh buatan luar gitu. Sedangkan sebenarnya di Indonesia kita ini kan sangat banyak rempah-rempah, tanaman, buah-buahan yang bisa diolah menjadi herbal ya Dok ya? Benar ya? Benar sekali. Oke, thank you Dok. Thank you Pak William atas waktunya. Terima kasih.